Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi di channel saya ya. Jadi ini mau benerin mesin cuci. Di sebelumnya ini gearboxnya. Kemarin gearbox itu udah selesai, cuman ini muternya cuman bisa ke kanan aja ya. Jadi kirinya nggak bisa. Jadi prediksi saya itu di timernya. Karena timer itu yang mengatur konekan putar ke kanan dan putar ke kiri. Apabila dia cuma bisa ke kanan doang, yang kirinya nggak bisa, kemudian yang dia nggak ngonek yang ke kiri. Ini mohon maaf ya, karena ini bikin videonya malam, karena siang itu saya kerja, jadi nggak bisa, jarang bikin siang, kecuali hari Minggu saya bisa bikin video pada siang hari. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya, saya udah pernah jelasin yang teknik dasar timernya ya. Jadi ini karena saya itu bukan bengkel ya, jadi saya cuma sharing pengalaman aja benerin. Jadi saya tujuannya bukan edukasi, jadi cuma sharing aja pengalaman. Kita sharing, nggak perlu jadi kalau ada yang salah ya saya mohon maaf ya. Kemudian ada yang tanya, kemudian belum bisa saya jawab, itu emang karena ada sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab menggunakan kata-kata ya, jadi harus menggunakan video. Jadi untuk kali ini saya ingin, ini sebenarnya aslinya itu timer 3 kabel, jadi mau tak ubah ke 7 kabel dan pakai alarm, apakah bisa? Jadi saya juga sebenarnya kemarin udah tak rangkaian itu udah ada. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa lihat video saya yang sebelumnya. Jadi ini sekalian rusak, mau tak ganti sekalian yang pakai yang 7 kabel ya, dimana dia ada alarm. Ini 3 kabel ganti 7 kabel, apakah bisa? Sebenarnya bisa aja. Ini mari kita coba dengan membongkar dulu ini ya, knop, kemudian ini udah pada pecah ya, saking usianya udah lama, udah rentan banget, cuman masih bagus. Nah, jadi di sini udah kita lepas ya timernya, dimana di sini ada 1 input dan 2 output dari timer. Untuk yang belum jelas di sini tidak saya mau jelaskan, bisa lihat video yang sebelumnya. Jadi ini tuh power masuk. Kalau nyambung ke kuning dia putar ke kanan, misal kalau nyambung ke merah dia putar ke kiri. Nanti kalau kita ganti 3 kabel cuman mudah ya, cuman ini kita ganti pakai yang 7 kabel. Nah, jadi di sini ada timer 7 kabel, bentuknya sama, jadi cuman kabelnya yang beda ya. Kalau kita beli baru ini, maka akan 3 kabelnya ini seperti ini ya. Nah, panjang, dan yang 4 itu pendek. 3 kabelnya ini kita sambungkan ke ini ya. Jadi ini ke timernya, ke bawah ke dinamo. Sedangkan ini yang 3, ini sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini saya langsung saja. Ini untuk alarmnya itu kabelnya putih di sini, dan ini input setrum ya. Ketika dikonekkan, setrum harus mengalir ke 2 kabel ini. Jadi ini harus nyambung antara ke sini atau ke sini. Kalau ini nggak nyambung ke sini, maka listrik nggak bakalan ngalir ya. Jadi ini tipenya itu pakai switch. Bisa kita pakai ini kalau ini masih fungsi. Kita bisa pakai selektor kalau yang ada itu. Tapi ini kita bisa jumper seperti ini. Kalau kita bingung tinggal disempel aja. Cuman di sini biasanya ada 2 output. Kita tinggal pilih mau yang lembut atau yang kasar. Biasanya kan putarannya jedanya berbeda, 2 ini diantara ini. Kita bisa pilih salah satu atau kita menjempernya langsung. Atau bisa juga kita pasang switchnya.
dipasang ke switch. Ini kita coba dulu ya, dites ini bener rusak apa tidak. Untuk mengetahui ini jalan normal apa tidak, kita bisa mengetesnya dari sini ya. Ini ada 3 kabel. Ini kita tandai yang input. Jangan salah ya warnanya. Itu yang warna ini inputnya. Jadi warna hijau ini harus benar ya, nggak boleh salah. Tapi kalau warna ini bolak-balik nggak masalah, ini cuman muter kanan kiri. Untuk pengetesan kita sambungkan langsung, coba dari hijau dengan kuning atau hijau dengan merah. Kita ambil salah satu. Ini kita coba tes, kita sambungkan ke salah satu, ini putar kanan atau ini putar kiri. Kita coba. Ternyata nggak muter ya. Sudah saya colokkan, ternyata nggak muter, berarti masalah itu ada di sekitar dalam, jadi bukan di timernya ya. Ini nggak muter yang ke satu. Untuk warna kabel kuning dia tidak mutar, jadi kita coba ke warna merah. Ini kita powernya kita tandain, kita tali biar nggak bingung. Yang kuning nggak nyala, kita coba yang merah. Tuh yang merah ternyata muter normal ya. Jadi untuk yang kuning berarti mati. Jadi ternyata bukan di timernya, timernya normal. Kita bisa cek timernya, kita cabut dulu. Kita cek kondisi belakang seperti ini ya, karena sering kali jadi rumah tikus. Nah ini kita bisa lihat sini. Nah ini kabelnya itu banyak yang dimakan. Makanya itu kenapa saya itu menjelaskan sampai ke dasarnya. Itu karena apabila terjadi dimakan tikus dan kita trouble shooting itu semuanya error, kita bikin jalur lagi nggak bingung karena kita udah tahu jalurnya. Jadi seumpama ruwet, kita bikin jalur lagi kita bisa. Tapi kalau cuma mengandalkan warna kabel ini merah ketemu merah, waduh pusing itu jadinya, nggak bakalan ketemu. Jadi ini kita ngurut jalur ya. Ini banyak tapi kemungkinan saya prediksinya itu di sini. Nah ini loh. Kabelnya itu kayak putus ini. Ini prediksi saya itu di sini. Titik kapasitornya itu dimakan sampai kayak gini ya. Waduh ini tikus nggak ada obatnya sih ya. Kalau udah makan kabel bikin pusing. Ini kita urut kembali saja biar tidak pusing. Tidak saya jelaskan lagi dikarenakan ngurut kabel itu lama. Jadi saya udah menjelaskan kemarin-kemarin di video saya yang sebelumnya. Itu banyak saya jelaskan. Jalur pengering, jalur pencuci, berapa kabel. Ini saya langsung saja.
Oke, di sini sudah saya ganti kabelnya. Baru semua ya, jadi tadi digigit tikus, ini sudah saya rapikan, dan tinggal kita lanjut ke timernya. Ini ya tadi nggak rusak, ini kita ganti pakai 7 kabel. Nah, temanya itu kita ganti timer 3 kabel menjadi 7 kabel. Untuk misi kita kali ini menyambungkan 3 ini ya. Yang pertama itu tahapnya kita sambung yang panjang dulu. Ini untuk pencucinya. Ini kita sudah tandai tadi. Yang ini power 1 ketemu 1 kabel. Ini yang kabel 1 input dari mesin dinamonya, kita masukkan ke input yang ke timernya. Selanjutnya ini ada 2 ke kapasitor yang biasanya warnanya merah atau kuning. Ini kita sambung ke yang ini, 2 output dari timer yang panjang ini ya, kanan ataupun ke kiri. Nah, jadi di bawah itu cuma ada 3 kabelnya. Untuk 3 kabel itu sendiri, 1 input strum, 2 output, bolak-balik kanan kiri kapasitor. Jadi ini 3 ya, 3 kabel. Yang naik itu cuma 3. Kalau untuk ini sambungan di atas ya. Dan untuk yang berikutnya kita cari di sini. Nah, ini ada ini. Kita putar ya. Ini nyambungnya kemana yang tengah? Karena power itu kan di tengah ini. Nyambung ke sini, cetek atau ke sini. Nah, bisa dilihat. Ini nyambungnya ke kiri ya, yang ke kanan dia nggak nyambung. Ini yang tengah nyambung ke kiri, berarti ini output dari strumnya. Kita tujukan ke 2 kabel ini ya. Kalau kalian bingung, itu bisa jumper ke semuanya seperti ini. Kita pilih ke salah satu, putaran ke lembut, putaran ke jeda yang lebih cepat, atau kita pilih ke putaran yang jeda lebih lama. Ini ada 2 pilihan. Biasanya di selektor itu ada. Cuman kalau kita nggak ada, kita bingung, kita pilih salah satu di jumper. Ini nggak dipakai, atau kita bisa ke sini. Yang satu nggak dipakai, dibiarkan. Itu bisa. Atau kalau bingung, kita jumper jadi satu seperti ini. Ini akan saya jelaskan lagi nanti. Dan yang satu ini udah pasti dia alarm ya, karena kalau ini selesai, sudah saya jelaskan di video teknik dasar 7 kabel. Ini nanti ketika selesai akan ngontek kanan. Jadi yang tengah putus langsung ngontek, alarm bunyi. Ini kita sambungkan ke, saya sudah beli usernya ya. Ini kita pasang. Satu dapat ini, yang satu turun ke bawah. Turun ke bawahnya itu ke 0 ya. Jadi ada 2, nanti tak jelas. Ini sambung ke 1 dulu. Ini karena kabel kurang panjang, jadi saya sambungkan ya. Sambung lagi biar lebih panjang, biar kita lebih enak nyari tempatnya.
paling pinggir ini masuk alarm, dan ini kabel masuk ke bawah ya, jadi ngikutin jalur yang ke bawah ke kabel 0 dari strum atau kabel 0 dari colokan. Oke, ini pastikan kencang semua ya, kencang semua, jadi bolak-balik nggak masalah karena 220 volt. Dan ini yang satu turun ya ke bawah. Biar nggak kena atau tersetrum, ini kita solasi. Sebenarnya ada lubangnya ya kalau mau bikin lubang, cuman ini karena ada ini takutnya kalau di luar kena air, nanti ditaruh di bagian dalamnya sini saja. Kita taruh di bagian yang jarang terkena air ya, ini jarang kena air. Atau kita bisa tempatkan, kita bisa pilih sendiri, bisa kita bikin lubang di belakang atau di mana. Saya cuma mau naruh di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Ini yang kabel kita turunkan tadi, kabel dari alarm ya. Nah, ketika ini sudah di bawah seperti ini, kalian jangan lihat kabel banyak ini ya, lihat dua kabel, yaitu ini kabel power asalnya dari colokan. Colokan ini ada dua kabel, yang kabel satu itu adalah input masuk ke timernya ya, yang satu adalah 0 dari dinamonya. Nah, karena ini udah dapat plus dari si timer, karena dia dapat plus, jadi udah dapat dari ini aliran listrik ngalir ke atas, kemudian nanti muncul di sini, maka ini kita sambungkan ke yang 0 ikut dinamonya ya, jangan ke sini ya, nanti malah konslet ya atau enggak jadi. Jadi ini kita sambungkan ke 0 dari dinamo, ini nyambung ke dinamo ya, 0 ya. Ini udah dapat plus dari si timer, anggap aja ini plus masuk timer, dan ini 0 masuk ke dinamo. Ini kita sambungkan ke 0 nya, bisa ikut salah satu atau masuk langsung karena ini jurusannya sama. Kita jumper di sini aja. Nah, oke, selesai di sini. Tinggal kita mencobanya ya. Kita putar dulu, tapi nggak usah terlalu banyak ya, sedikit saja. Kemudian kita colok. Dinamo muter kanan kiri ya. Ini untuk setrumnya kita jumper, masih di jumper ya, nanti kita bisa pilih, cuman ini saya buat ngetes dulu apakah timernya berhasil atau tidak. Jadi kita cek dulu apakah si alarm bisa bunyi apa tidak. Nah, ternyata ini fungsi ya. Busernya nyala. Ini alarm yang menandakan bahwa kita mencuci udah mau selesai. Nah, ini udah selesai. Seperti itu ya. Ya, cukup mudah lah. Kalau yang udah tahu itu pasti mudah. Karena kemarin udah tak kasih tahu teknik dasarnya. Sempet ada yang bingung, minta penjelasan video, katanya
Eh, kita butuh videonya aja bang, nggak perlu nonton kayak gitu ruwet katanya. Emang ruwet, apalagi saya jelaskan seperti ini, tambah ruwet kalau langsung tanpa ada teknik dasarnya. Nah, kita harus mengetahui jalur dari mesin cuci ini agar kita lebih paham mendalam lagi ya. Ya kalau asal-asalan ya nggak tahu lah. Jadi ini tadi akan sedikit saya jelaskan. Di sini ada dua opsi ya. Opsi pilihan yaitu ini inputnya tadi hitam. Seumpama kita pilih yang kuning ya. Kita pilih dulu yang kuning. Ini kita biarkan. Nah ini kita pahami dulu. Seperti ini. Ini ada perbedaan ya antara warna kuning dan warna hijau tadi. Ini untuk warna kuning seperti ini ya. Loh. Kayaknya ini yang lembut deh. Jadi ada bagian dua itu antara pakaian lembut atau yang mudah robek dengan pakaian yang kasar atau seperti jeans, celana jeans atau levis gitu. Kita bisa memilih. Kita bisa milih yang ini atau opsi yang satu. Jadi kita coba ganti yang ke hijau. Coba ke hijau ini. Yang kuning kita biarkan. Perbedaan. Oh ini lebih cepat. Jadi yang lebih cepat seperti ini biasanya untuk pakaian yang jenisnya kasar ya, atau pakaian yang seperti celana levis, celana jeans, itu pakai yang seperti ini. Jadi putarannya lebih lama, jedanya lebih sebentar, putarannya lebih lama. Ini kita bisa pilih yang mana. Cuma nanti saya akan mau pilih yang lembut saja. Nah takutnya kalau pakai yang ini itu pakaian cepet sobek kalau yang pakaian ini. Nah itu alarmnya bunyi. Yang menandakan bahwa ini nyucinya udah mau selesai. Oke, seperti ini sudah selesai ya. Ini tinggal kita coba yang terakhir. Kita coba sedikit saja. Nah, ini muter. Kita tunggu sampai alarmnya bunyi ya. Ini karena bautnya ini belum beli, jadi belum tak baut karena bautnya tadi dul. Ini mesin cuci udah lama banget. Pada pecah, udah sayang banget. Mesin cuci udah lama. Ini muter lembut ya dia.
ini bunyi ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada komentar, bisa komentar dengan baik dan sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.